Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait perkembangan seleksi P3K. Informasi yang pertama yaitu terkait adanya jabatan tampungan dalam seleksi P3K tahap 2. Informasi ini saya kutip dari jpnn.com yang terbit hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 dengan judul berita honorer di jabatan tampungan diangkat P3K tahap 2, info BKN bikin deg-degan. Isi beritanya yaitu munculnya jabatan tampungan di pengumuman seleksi administrasi P3K tahap 2 bikin heboh honorer. Ini lantaran tidak semua honorer masuk jabatan tampungan. Dalam pengumuman seleksi administrasi P3K tahap 2 yang diumumkan beberapa hari kemarin, ternyata muncul jabatan tampungan. Sehingga hal ini membuat heboh honorer karena tidak semua honorer masuk dalam jabatan tampungan tersebut. Lanjut, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen mengimbau honorer tidak usah khawatir dengan munculnya jabatan tampungan. Jabatan tampungan adalah jabatan operasional yang dapat menampung peserta atau honorer seleksi karena formasi jabatannya tidak diusulkan instansi. Jabatan tampungan juga hanya muncul di seleksi P3K tahap 2 karena tujuannya menampung honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi tahap 1. Begitu juga dengan honorer database BKN yang belum mendaftar P3K tahap 1 akan dimasukkan ke jabatan tampungan ketika dia mendaftar di tahap 2. Jadi, jabatan tampungan hanya ada di tahap 2, terutama untuk menampung mereka yang terdaftar dalam database BKN dan TMS saat seleksi administrasi tahap 1. Ucap Deputi Suharmen kepada JPNN Minggu 23 Februari 2025. Inti dari informasi ini yaitu bahwa jabatan tampungan itu adalah jabatan operasional yang dapat menampung peserta atau honorer seleksi karena formasi jabatannya itu tidak diusulkan oleh instansi, di mana jabatan tampungan ini hanya dikhususkan untuk menampung honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi tahap 1. Dan untuk menampung honorer database BKN yang belum mendaftar P3K tahap 1. Kita lanjut informasinya. Ditanya apakah honorer yang dimasukkan ke dalam jabatan tampungan itu otomatis lulus P3K tahap 2, jawaban Deputi Suharmen bikin deg-degan. Menurut dia, masalah diangkat P3K atau tidak diangkat tergantung lulus atau tidak lulus. Jadi apakah nantinya honorer yang dimasukkan ke dalam jabatan tampungan itu otomatis lulus P3K tahap 2? Itu tergantung lulus atau tidak lulusnya honorer tersebut dalam seleksi kompetensi P3K tahap 2. Lebih lanjut, Deputi Suharmen menegaskan bahwa kalau dia lulus seleksi kompetensi, ya pasti diangkat P3K. Kita lanjut informasinya. Untuk P3K tahap 1, honorer database BKN berkode R2 dan R3 yang tidak lulus formasi sesuai Kepmen Pan RB nomor 16 tahun 2025 bisa diangkat P3K paruh waktu dengan syarat Pemda mengajukan usulannya kepada Menpan RB Rini Widiantini. Kepmen Pan RB nomor 16 tahun 2025 menegaskan pengangkatan paruh waktu ini setelah tahap 2 selesai, sebab bisa saja ketika masih ada formasi P3K tahap 2, honorer R2 atau R3 mengisi jabatan P3K bukan paruh waktu. Jadi, mari kita sama-sama berdoa. Semoga saja setelah seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini masih ada tersisa formasi sehingga honorer R2 dan R3 itu bisa mengisi jabatan P3K. Sehingga statusnya nanti bukan lagi sebagai paruh waktu tetapi sebagai P3K penuh waktu. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja juga menghimbau honorer tidak menolak P3K paruh waktu karena sifatnya hanya sementara. Ketika Pemda sudah memiliki kekuatan anggaran, maka otomatis diangkat P3K. Di sini dijelaskan bahwa status P3K paruh waktu itu hanya bersifat sementara.
Karena jika Pemda sudah memiliki kekuatan anggaran, maka otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pengumuman seleksi administrasi P3K tahap 2 menimbulkan tanda tanya di kalangan honorer. Pasalnya, banyak honorer yang dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut, tetapi dimasukkan ke jabatan tampungan. Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Kabupaten Muna Ali Sabara mengungkapkan semua honorer K2 dan sebagian non-ASN database Badan Kepegawaian Negara atau BKN masuk dalam jabatan tampungan. Ini menjadi tanda tanya. Jabatan tampungan itu apa? Mengingat di P3K tahap 1 itu tidak ada. Sampai saat ini masih ada daerah yang belum mengumumkan hasil seleksi administrasi P3K tahap 2. Apakah mereka masuk jabatan tampungan juga? Cetus Ali. Dia mempertanyakan, bila honorer di jabatan tampungan tidak lulus formasi P3K tahap 2, apakah tidak diangkat ASN? BKN bilang diangkat atau tidak menjadi P3K tergantung lulus atau tidak. Namun, bagaimana kalau honorernya tidak lulus karena formasinya seprit? Honorernya mau diapakan? Seru Ali. Dia mengimbau pemerintah untuk konsisten dengan pernyataannya bahwa 1,7 juta honorer database BKN sudah disiapkan NIP P3K. Informasi yang kedua yaitu terkait berapa gaji P3K paruh waktu. Informasi ini saya kutip dari jpnn.com yang terbit hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 dengan judul berita honorarium honorer di bawah 500.000, gaji P3K paruh waktu piro. Isi beritanya, honorarium honorer masih banyak di bawah 500.000 per bulan. Timbul pertanyaan kemudian, apakah honorer yang diangkat P3K paruh waktu gajinya di bawah 500.000 juga? Itu karena ketentuan gaji P3K paruh waktu tidak diatur secara detail dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Kemenpan RB tidak bisa menentukan berapa gaji P3K paruh waktu. Semuanya tergantung kebijaksanaan Pemda. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Terang Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abbas Subagja beberapa waktu lalu. Pernyataan Kemenpan RB ini membuat honorer yang ikut seleksi P3K tahap 1 dan 2 khawatir jangan-jangan Pemda akan mengambil patokan gaji honorer. Mengingat permintaan Kemenpan RB, gajinya tidak boleh kurang dari sebelumnya saat masih honorer. Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHN K2I Nurul Hamida mengungkapkan tenaga non-ASN tidak menolak dengan sistem P3K paruh waktu. Namun, sangat disayangkan formasi yang diajukan Pemda tidak maksimal sehingga berimbas pada banyaknya honorer tidak lulus formasi. Rata-rata daerah mengusulkan formasi P3K 2024 minim. Makanya banyak yang dialihkan ke P3K paruh waktu, kata Nurul kepada JPNN hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Nurul mengaku banyak menerima curhatan guru honorer dan tenaga kependidikan atau tendik soal gaji. Ternyata masih banyak yang digaji 150.000 sampai 200.000 per bulan. Timbul pertanyaan, bila mereka diangkat P3K paruh waktu, apakah gajinya sebegitu juga? Pertanyaan lain, berapa lama masa tunggu paruh waktu ke P3K? Karena cukup banyak honorer yang usianya tidak muda lagi. Teman-teman honorer bingung dengan hal itu. Kalau gajinya Rp200.000, kasihan juga. Padahal ASN P3K, meskipun ada embel-embel paruh waktunya, terangnya. Jadi dari berita ini ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama, berapakah kisaran gaji P3K paruh waktu? Apakah masih sama gaji dengan status non-ASN? Yaitu kisaran Rp200.000. Padahal statusnya sekarang sudah ASN P3K meskipun ada embel-embel paruh waktunya. Pertanyaan yang kedua yaitu berapa lama masa tunggu paruh waktu untuk menjadi P3K penuh waktu? Karena cukup banyak honorer yang usianya tidak muda lagi.
Kita lanjut informasinya. Ada usulan honorer agar mereka diambil alih pemerintah pusat. Pengalaman yang sudah-sudah, sekolah lepas tangan begitu hasil seleksi P3K diumumkan. Nurul mengungkapkan harapan honorer ini selalu disampaikan saat bertemu dengannya. Mudah-mudahan pemerintah bisa memikirkan usulan untuk mengambil alih tata kelola guru dan tendik ke pusat. Semoga honorer yang tidak mendapatkan formasi diangkat P3K paruh waktu dengan gaji layak dan masa tunggu ke P3K tidak lama, ucapnya. Mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang diperjuangkan rekan-rekan kepada pemerintah dan DPR dapat segera terrealisasi. Amin. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.